Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui lebih dahulu bahawa kelompok Jemaah Tabligh ini atau disingkat dengan JT itu memang berawal dari semangat dakwah dari Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi salah seorang yang tinggal di kampung Kandah di India, dan beliau bergerak, semangatnya bergerak untuk dakwah melihat suasana di waktu itu, Pak. Kalau saya tidak salah tahun 1923 kalau saya nggak salah. Apa yang membuat beliau menciptakan kelompok Jemaah Tabligh ini? Kalau kita baca sejarahnya, itu bergerak dari rusaknya umat di masa itu. Islam di India itu sudah mulai mengamalkan amalan-amalan orang Hindu, kesyirikan, kemudian sampai budaya-budaya Hindu diadopsi sepenuhnya oleh orang-orang Islam di India, sehingga kehilangan ruh Islamnya hilang. Jadi orang sudah tidak peduli lagi ini Islam atau Hindu, yang penting mereka lakukan apapun bersama. Lalu kemudian kehilangan pembatas-pembatas maksiat. Lalu disitulah salah seorang ulama di tempat itu, yaitu Muhammad Ilyas ini, terfikir untuk menciptakan gerakan dakwah yang bisa masuk ke lorong-lorong untuk mengubah gaya hidup orang Islam, jangan sampai bermaksiat dan terjerumus dengan gaya-gaya kesyirikannya orang Hindu. Alhamdulillah, dengan izin Allah ternyata berkembang luar biasa pesat. Dimulai dari 10 orang pertama, berkembang terus masuk ke pintu-pintu rumah, ke lorong-lorong di India. Makanya sekarang pusat mereka ada di Masjid Nizamuddin di India, dan yang kedua di Pakistan, yang ketiga paling besar itu di Bangladesh. Jadi kelompok ini diciptakan, diberdirikan di India, dan makanya paling banyak afiliasinya ke India, ke gerakan di India. Nah, kemudian berkembang di seluruh dunia, berkembang, Pak. Sampai di Mesir sendiri itu kami lihat di masjid-masjid yang hidup Jemaah Tabligh itu orang datang beramai-ramai, bahkan dengan mobil-mobil mewah. Dan mereka punya gaya sendiri berdakwah, punya gaya sendiri. Terutama ada yang paling utama ada 6 sifat yang perlu diamalkan. Nah, sifat dari 6 itu mulai dari mengamalkan la ilaha illallah sampai yang ke-6 itu berdakwah, dakwah dengan cara keluar. Nah, di situ sifat yang 6 itu di nomor 6-nya melakukan dakwah dengan cara khuruj. Nah, disebut dengan khuruj. Pelakunya, mereka kelompok ini pelakunya disebut qarqun. Jadi ada khuruj, dan khurujnya mereka buat aturan dalam sebulan itu hendaknya ada khuruj 3 hari, dalam setahun 40 hari hendaknya khuruj 40 hari, dan dalam seumur hidup 4 bulan. Dalam seminggu itu ada 2 kali yang harus keliling. Nah, keliling-keliling untuk mengetuk pintu-pintu rumah, mengajak orang salat berjamaah, itu disebut dengan jaulah. Keliling dari satu rumah. Maka bapak mungkin pernah mengalami bahawa diketuk pintu rumah, lalu datang mereka dengan mengatakan kita bersaudara dengan kalimah la ilaha illallah, marilah datang ke masjid, salatlah, segala macam. Dan metode dakwah ini berhasil mengajak bahkan para artis paling banyak tersentuh dengan dunia dakwah ini. Termasuk kalau kita kenal dulu, Pak, seperti Gito Rolis, itu sadarnya taubatnya dengan gerakan ini. Kemudian kalau sekarang Ustaz siapa tu yang Dery Sulaiman itu juga dengan gerakan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika khurud itu
meninggalkan kewajiban nafkah, apakah itu menyebabkan dosa? Jadi khurud itu yang dibatasi oleh mereka 3 hari itu tentu gaya mereka. Dalam hadis dan ayat kan tidak ada pembatasan seperti itu. Darul Ifta' Al-Misriyah, lembaga fatwa Mesir, itu menyebutkan ketika ditanya tentang khurudnya mereka, tentang gaya khurud, apakah ini ajaran sesat, para ulama Mesir mengatakan ini wasilah, ini hanya wasilah, ini hanya jembatan menuju ke maksud. Maksudnya adalah menyadarkan orang, sedangkan wasilahnya dengan cara keluar 3 hari sekian, 3 hari sekian. Ini perbuatan yang tidak bisa disebut sesat, karena setiap orang punya gaya masing-masing untuk cara berdakwah, namun jatuh ke dalam dosa ketika kewajiban ditinggalkan. Apa kewajibannya? Seharusnya orang yang berdakwah sebelum dia keluar, dia wajib pelihara dulu keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum nara, terutama dari segi nafkah dan ilmu agama. Dakwahkan dulu ke keluarga, nafkahi dulu dengan baik, lalu kemudian baru silahkan keluar setelah keluarga mendapatkan nafkah. Sama seperti orang haji, keluar 40 hari menuju ke Baitullah. Salah satu syaratnya yang disebut mampu adalah ada uang untuk ditinggalkan. Maka tidak disebut mampu berhaji kalau cuma mampu berangkat tapi keluarga meninggal di belakang, itu tidak disebut mampu, harus ada uang. Itu dulu kewajiban yang utama. Maka berdosakah mereka kalau meninggalkan keluarga tanpa nafkah? Dosa, tentu berdosa, dan dosanya besar. Dan ini sebuah kesalahan kalau seandainya diambil sebagai pemahaman yang baik. Nggak apa-apa, tinggalkan saja kepada Allah dan Nabi, misal begitu kan. Seperti berangkatnya Abu Bakar hijrah bersama Nabi, dia tinggalkan ayahnya Abu Quhafah dan anaknya Asma tanpa apapun. Lalu Umar bertanya, apa yang kau tinggalkan? Aku tinggalkan mereka kepada Allah. Ini iman Abu Bakar karena sedang bersama Nabi dan melihat mukjizat Nabi, keyakinannya penuh. Kita hari ini kalau model begitu, model Abu Bakar, kita tinggalkan 40 hari berangkat. Jadi keluarga bagaimana? Saya tinggalkan kepada Allah. Pulang, istri sudah meninggal di ruang tamu, anak sudah bunuh diri loncat dari atas, tak ada makan lagi, sudah kering, ada sudah jadi ikan asin, macam-macam Pak. Itu dosa besar, dosa. Nah ini tetap nggak boleh dilanggar. Jadi baru boleh keluar itu tinggalkan dulu nafkah, tinggalkan nafkah dengan redha istri dan anak yang tinggalkan nafkah, mau pergi maka silahkan. Nah, jadi tetap itu dosa. Dan kemudian mereka dakwahnya memang itu keluar, sampai keluar negeri, ke Malaysia, kemana-mana, bahkan ke negara-negara Islam. Itu memang salah satu daripada ciri khas mereka Pak. Tapi intinya sebenarnya yang perlu didakwahkan dulu adalah tempat kita tinggal, keluarga, lalu lingkungan yang paling dekat, barulah kita bergerak menuju ke tempat yang lebih jauh, karena itu yang diminta pertanggungjawaban lebih utama. Janganlah juga ini keluar sampai ke Kamboja 40 hari ya, di kampung sendiri istri maksiat, pakai baju ketat, anak sabu-sabu, tapi kita dakwahkan ke Kamboja, kita sampai dakwahkan ke Vietnam, Thailand. Nah, tapi jangan sampai ini tertinggal, maka itu juga kesalahan. Jadi yang salah tetap salah. Nah, jadi kalau sudah begitu, maka coba lihat gaya mereka, apakah mereka melakukan itu atau tidak. Kalau mereka jatuh ke dalam pembiaran terhadap keluarga, dakwah mereka sia-sia, bahkan mereka dapatkan dosa. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW menyebutkan, kafa bil mar'i isman, seseorang sudah cukup disebut berdosa besar, ayyudayya mayyakut, ketika dia menghilangkan tanggungjawab nafkah kepada orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Dosa besar meninggalkan begitu. Tapi yang saya tahu, sebahagian mereka juga tahu masalah ini dan mereka meninggalkan nafkah untuk keluarga. Walaupun nanti 1-2 ada yang baru-baru taubat, terlalu semangat sampai keluarga tidak teratasi, ada juga pulang-pulang cerai. Ada kasus yang begitu pulang cerai. Mana tahan istri sampai 3 bulan ditinggalkan, nafkah nggak ada, disuruh jualan siomay sendiri. Waktu ditelepon mas suami, dia telepon suaminya, gimana nih, nafkah nggak ada lagi. Sabarlah, aku sedang berada di jalan Allah, nanti kita bertemu di surga.
Rupanya isteri langsung pilih surga sendiri bersama suami yang lain. Kalau sudah model begitu, itu sebuah kesalahan juga, ya. Baik, kira-kira begitu bayangannya, Pak. Jadi kalau divonis sesat secara keseluruhan, tidak, karena mereka menghindari politik, mereka menghindari khilafiyah. Bicara dengan mereka tidak ada cerita masalah khilafiyah. Namun saudara-saudara kami yang bergabung dalam jamaah tabligh ini, perlulah kami ingatkan, tuntutlah ilmu bukan hanya dalam dunia dakwah. Karena saya juga kadang-kadang melihat ilmu fikihnya kurang, tata cara salatnya bahkan banyak yang salah, tapi semangat dakwahnya kuat. Ini perlu diperbaiki. Ketika datang ke satu masjid, janganlah sampai lutuh apa, pakaian 3 hari enggak cuci-cuci, Pak. Masuk ke WC dengan celana itu, keluar solat dengan itu juga perlu dipelajari. Jadi bukan hanya konsep dakwahnya saja, jadikan tauladan pada orang, tampillah bersih, elegan, orang kira-kira mengakuilah bahwa kita Islam yang baik. Begitu perlu juga kita ingatkan kepada saudara-saudara kita ini. Tapi intinya, kalau seandainya datang mereka di satu masjid ke masjid yang lain, janganlah sembarangan kita mengusirnya, karena mereka kadang-kadang di tangan mereka lah orang sekitaran kita yang sabu-sabu ini bisa teratasi. Di saat ahlul masjid hanya duduk di masjid, ustaz-ustaz hanya berani datang di malam hari dari maghrib sampai isya, tapi mereka berani mengetuk pintu rumah, mereka datangi kedai-kedai kopi, ya. Jadi itu juga perlu dihargai. Kadang-kadang jiwa dakwah mereka melebihi jiwa dakwah kita. Kita cuma semangat ceramah, bahkan pulang dari ceramah ada ustaz yang duduk di kedai kopi sampai pukul 12 malam, sehingga ceramah itu juga perlu diperbaiki.